Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokannya, hari raya. Selesai sholat, ku ampuni dosanya. kenapa masih ibu ingat lagi masa lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Mintarsi kemana, Bu? Menghantarkan jahitan tadi, Narto. Mintarsi masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia nanti. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku itu tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dalam lamaran itu, Bu? Nampaknya Mintarsi belum mau bersuami. Tetapi dari pihak lelaki terus mendesak ibu saja. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Ah, uang, Narto. Maaf, Bu. Bukan maksud aku menjual diri sendiri. Aku jadi mata duitan. Ya, mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu adalah seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto, tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Tidak, cukuplah. Aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa kedua-duanya, Bu, ada harta, ada budi. Di manalah dicari, Narto. Adikku Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang ini susah. Kita tidak mempunyai uang di rumah. Sebentar hari lagi, uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini adalah karena ulah ayah, Bu. Hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi harus merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 1 juta saja,
Buat perkawinan Mintarsi nanti 500.000 saja sudah cukup, Narto. Setelah Mintarsi nanti, datanglah giliranmu, Narto. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri sekarang ini. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu pun ikut mengecap kebahagiaan atas jerih payahku nanti, Bu. Narto, siapa gadis yang sering kulihat bersepeda bersamamu? Ah, dia itu cuma teman sekerja aku, Bu. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kau, Narto. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tetapi kalau kau suka, Ah, Bu, buat apa memikirkan kawin sekarang ini? Mungkin 10 tahun lagi nanti kalau sudah beres. tapi kalau Mintarsi nanti sudah kawin, kau mesti juga, Narto. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, tak tahu apa yang harus aku kerjakan. Tetapi Maimun lambat benar pulang hari ini, Bu. mungkin banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya bulan depan ia naik gaji. Betul itu, Bu. Maimun memang pintar. Otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau yang mau bekerja keras, tentu ia dapat menjadi orang berharga di masyarakat. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu, Bang. Ah, tidak. Agak lambat hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan Mintarsih nanti. Mana dia, Bu? Menghantarkan jahitan tadi. Banarto, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang yang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang yang tua yang berumur 60 tahun. Ia kaget juga karena orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang tua itu menyingkirkan diri di kerumunan orang banyak. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang yang pernah melihatnya, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi tak ada sama sekali kabar tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang seperti ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupa ayah sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tidak suka belajar. Tidak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uangnya ke sana kemari dan itulah. Selama hari raya ini berapa hari kau libur, Mon? 2 hari, Bang. Oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Mon? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sompang-camping dan kopiahnya hampir memutih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Bang? Tidak ingat lagi aku. Seharusnya kau masih ingat. Karena waktu itu kau berumur 8 tahun. Sedangkan saja aku masih ingat, walau samar-samar. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu adalah seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini, sekarang di rumah ini, besoknya hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mintarsi seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Banarto, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkanku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepadanya.
Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau bisa jadi orang berguna di masyarakat. Jangan seperti aku ini. Hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi. Karena aku tidak punya seorang ayah. Tidak ada yang mau membantuku. Tapi kau Maimun yang bersekolah cukup tinggi, bekerjalah suka tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntunan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah. Apa yang kau lihat di luar? Waktu saya lewat di situ tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di jalan ini. Dari jembatan sana, melihat-lihat ke arah rumah kita, nampaknya seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba kulihat. Siapa Mun? Tidak ada orang kelihatannya. Malam hari raya, ia berlalu dulu itu. Mungkin... Bu, lupakan sajalah apa yang telah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan yang tak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina? Engkau Tina? Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Ya, aku berubah Tina. 20 tahun perceraian kita merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah jauh lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa? Aku boleh duduk Tina? Tentu saja boleh, mari. Nak, ayahmu pulang. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil. Kakimu masih lemah, belum mampu untuk berdiri. Dan nona ini siapa? Saya Mintarsih, ayah. Ya, Mintarsih. Aku dengar dari jauh, aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik Mintarsih, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku juga tak tahu di mana aku harus memulai berbicara. Anak-anak sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar, walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Mereka semua sudah memiliki penghasilan masing-masing sekarang. Dan Mintarsih, dia ini membantu aku menjahit. Ibu. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Dan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku. Toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah
masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot nilainya sehabis perang ini. Sesudah itu semua, segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah kau memberikan air segelas buatku, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara ini. Mestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayahmu berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah air segelas? Baik ayah. Maimun, kapan kau punya seorang ayah? Gunarto, Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kapan kamu punya seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak punya seorang ayah, kataku. Kalau kami punya seorang ayah, lalu apa pernya kami banting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami punya seorang ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan ketika aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakan kau ketika menangis di sekolah rendah dulu, karena kau tidak bisa ambil kelereng seperti kawan-kawan yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek, dengan tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Banarto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku menjadi anak suruhan dan ibu menjadi babu pencuci pakaian kotor orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang berharga meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, ya, benar katamu Narto, aku cuma seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto, bagaimana sedih rasa hatiku? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Banarto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan, tendangan, juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji jarah pun tak pernah aku dapatkan apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Banarto. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau selama ini? Kau lupa, akulah yang membiayaimu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau ikut pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu. Baiklah, peliharalah orang tua itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin
kalian tidak merasakan dulu pahit getirnya kehidupan karena kita tidak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak-anakku saja. Biarkan aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi tak sanggup rasanya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibumu, nak. Bang, bagaimanakah abang? Tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan. Kemana dia akan pergi setua itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, bang. Ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak. Aku akan panggil ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Bangun, kembali. Mana ayah, bang? Mana ayahku? Tidak kulihat. Hanya baju dan kopiahnya saja yang kudapati. Maimun, di mana kau dapatkan baju dan kopiah ini? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi maksudmu ayah meloncat ke dalam sungai? Gunarto! Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang. Dan dia yang angkuh. Ya, aku seperti diriku juga. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang.